Sebenarnya presidensial threshold yang 20% ini menjadi karpet merah mudahnya oligarki predator membiayai politik elektoral. Untuk mendapatkan dukungan partai hingga 20%, pasangan capres-wapres memerlukan biaya yang sangat besar angkanya. Sampai dengan triliunan. Besar sekarang kan data 9 triliun. Karena tiap-tiap provinsi memerlukan 300 miliar. Dan kalau kalian 34, 9 triliun. Maka pasti calon-calon di Indonesia tidak ada yang punya seperti itu. Kecuali oligarki. Dengan demikian maka disinilah peran partai-partai untuk mencari oligarki. Demikian parahnya jika oligarki ini sangat predatoris, sehingga nasional interest, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat seringkali diabaikan. Akhirnya Indonesia sebagai negara akan semakin terpuruk pada jurang kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, beberapa hari lalu kami menggelar webinar dengan tema seputar demokrasi dan beberapa orang menjadi pembicara, beberapa tokoh maksud saya tentu saja ya. Salah satunya adalah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang kini bersama Profesor Din Samsudin dan Profesor Rahmat Wahab menjadi presidium dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. Nah, Jenderal Gatot memberikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh Profesor Siti Zuro atau Mbak Wiwi. Dia kasih judul "Apa Kabar Demokrasi?" gitu kalau nggak salah begitu ya. Dan menariknya, saya agak sedikit surprise karena jenderal yang satu ini ternyata bicara juga tentang bagaimana tata kelola bernegara, sistem pemerintahan kita yang disebutnya sudah entah sampai di mana gitu ya. Salah satu ciri utamanya misalnya Jenderal Gatot mengatakan bahwa presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR, dan yang membuat bikin miris lagi adalah bahwa DPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat telah menjelma menjadi bagian dari eksekutif, karena dengan kekuasaannya presiden sekarang menguasai 82% kursi di parlemen. Dahsyat sekali nggak? Jadi DPR sudah menjadi ya bagian dari pemerintah, tidak lagi memberikan kontrol sosial. Itu sebabnya bahkan seorang tokoh nasional semacam Dr. Rizal Ramli pun mengatakan bahwa presiden sudah menjadi pegawainya pemerintah. Karena nyaris tidak ada gonggongan, gonggongan kalau kan istilahnya watchdog ya. Watchdog anjing yang mengawasi kan, gonggongan makanya kan. Itu tidak ada. Bayangkan ketika pandemi parah begitu rupa, ketika pemerintah ugal-ugalan dalam menyusun APBN, bahkan bukan cuma DPR tidak mau bersuara atau memberikan kritikan, bahkan DPR menyerahkan lehernya untuk dipenggal. Ini istilah saya ya, bukan istilah Ridha Ramli. Istilah saya. Karena apa? Karena DPR menyetujui Perpu nomor 1 tahun 2019 tentang penanganan COVID menjadi Undang-Undang nomor 2 tentang COVID ya. Dan itu berisi antara lain memangkas kewenangan DPR. Karena apa? Karena presiden, pemerintah diberikan waktu berhak selama 3 tahun untuk menyusun APBN. Menyusun APBN untuk melanggar undang-undang tentang maksimal batas defisit APBN 3%. Bayangkan, disetujui. Itu kan sama aja, tidak lagi boro-boro persetujuan ya. Boro-boro membuat bersama, persetujuan pun tidak suka-suka pemerintah, dalam hal ini presiden dan jajarannya. Nah, ini yang membuat kita semua prihatin, dan ini disampaikan juga oleh Jenderal Gatot. Kemudian yang satu lagi yang agak mengejutkan lagi juga, Jenderal Gatot mengatakan bahwa negara ini dikuasai oleh oligarki. Betapa dahsyatnya oligarki dengan dananya. Mereka membiayai elektoral, baik di level kota, kabupaten, gubernur, bahkan sampai presiden. Dan begitu jago-jagonya itu berkuasa, predator ini oligarki ini memakan segalanya. Makanya disebut predator oligarki katanya.
Dan saya sempat ngobrol setelah dia memberikan tanggapan, saya bilang, Jenderal, ini keren banget istilahnya, predator oligarki. Loh, iya kan Mas, dia bilang gitu. Iya kan, ini kan semua dimakan. Wah, dasarnya gitu. Jadi untuk nggak berpanjang lebar, ini saya kutipkan, saya potongkan ya, karena kan ada beberapa hal yang paling nggak bagian depan, bagian belakang ya, dari tanggapan Jenderal Gatot Nurmantio. Silakan. Demokrasi ala Indonesia harus juga dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas sistem politik dan pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi tentunya. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana kondisi dan praktek berbangsa dan bernegara kita hari ini? Tentu dengan mata telanjang dapat kita rasakan dan saksikan bersama bahwa sistem pemerintahan dan politik Indonesia dewasa ini tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam prakteknya tampak jelas bahwa Presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR, seolah-olah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diemban. Sedangkan DPR atau Parpol yang jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya, hanya berdiam diri karena bergabung dengan Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk. Sehingga dukungan DPR kepada Presiden hari ini sebesar 82%, luar biasa. Kondisi demikian tentu saja tidak baik, terlebih diwarnai oleh politik biaya mahal akibat ketetapan threshold dalam pemilihan DPR dan eksekutif. Sehingga timbullah kemudian kekuatan oligarki, penguasa dan pengusaha yang sama-sama punya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan sistem demokrasi Indonesia saat ini tidak efektif dalam mencapai cita-cita bernegara karena tidak cocok dengan sosiokultur dan alam pikir bangsa Indonesia yang sejati. Nah, sedangkan tadi sudah jelaskan sama Profesor Siti bahwa Presidensial Threshold bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam pasal 6A ayat 2 tersebut tidak ada syarat Presidensial Threshold. Antara lain isinya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Tapi sebenarnya presidensial threshold yang 20% ini menjadi karpet merah mudahnya oligarki predator membiayai politik elektoral untuk mendapatkan dukungan partai hingga 20%. Pasangan capres-wapres memerlukan biaya yang sangat besar angkanya, sampai dengan triliunan. Besar sekarang kan data 9 triliun, karena tiap-tiap provinsi memerlukan 300 miliar. Dan kalau kalikan 34, 9 triliun, maka pasti calon-calon di Indonesia tidak ada yang punya seperti itu, kecuali oligarki. Nah, dengan demikian maka disinilah peran partai-partai untuk mencari oligarki, karena lebih lewat mereka. Parahnya jika oligarki ini sangat predatoris, sehingga nasional interest, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat seringkali diabaikan. Akhirnya Indonesia sebagai negara akan semakin terpuruk pada jurang kehancuran. Demokrasi harusnya membuat tidak ada koruptor, karena betapa besarnya rakyat mengontrol. Tetapi demokrasi Indonesia menyuburkan korupsi, sebab faktanya menunjukkan lebih dari 60% koruptor adalah politisi di parlemen maupun eksekutif. Bahkan korupsi terbesar, terjahat, dan luar biasa terjadi di era demokrasi saat ini. Terbesar karena angkanya diduga ratusan triliun rupiah, terjahat karena dilakukan saat rakyat menderita di tengah sulitnya ekonomi dan ancaman kematian COVID-19. Justru menteri yang seharusnya melindungi korupsi bantuan sosial. Bahkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Maret 2021 menyatakan ada 429 kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi. Luar biasa. Demokrasi kita mundur karena presiden di bawah kendali kuasa oligarki. Pintu utamanya tentu melalui presidensial threshold yang 20%. Tetapi ini semuanya karena sistem.
Contoh saya yang dikatakan tadi, sekarang ini bahwa partai yang bisa mengusung presiden hanya satu, PDI Perjuangan dengan perolehan kursi 128, pada syaratnya hanya 115 kursi. Kemudian hanya 3 partai yang bisa bergabung untuk mencalonkan, yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, karena 82%. Kalau akal-akalan saya 82%, maka yang bisa dicalonkan hanya 2. Kalau 1 kan tidak bagus. 2, karena untuk PKS dan Demokrat yang 59, 54 kursi dan 50 nggak cukup. Jadi ya baku atur saja. Bayangkan inilah yang terjadi, jadi pembelahan sosial semakin hari semakin tinggi dan tidak dipelihara untuk persatuan, justru makin dipilah lagi. Ini sangat berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kita masih punya optimisme yang tinggi. Mengapa? Seandainya saja pemilihan pemerintah daerah dilakukan dengan baik tanpa ambang batas yang tinggi, bukan hanya popularitas saja yang menjadi tolok ukur, tapi kualitas. Seandainya ada saja 350 bupati wali kota yang hebat-hebat, maka pasti bangsa ini akan hebat juga. Tetapi kalau begini-begini saja, ini sangat berbahaya. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mempertahankan model demokrasi yang buruk ini? Lalu demokrasi apa yang sesungguhnya kita butuhkan untuk membuat Indonesia maju dan demokratis? Seperti Prof. Siti bilang, mari kita merenung tentang demokrasi kita sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu. Tetapi saya mengingatkan dari semua konsep-konsep sistem demokrasi, yang paling penting adalah moral dan semangat. Seorang pemimpin di daerah maupun di pusat harus selalu berpikir untuk rakyat, dan untuk rakyat. Karena dalam hal kekhawatiran terhadap penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, Mr. Supomo pada detik-detik akhir penetapan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membuat undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, maka undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Itu yang kita lakukan dan kita rasakan sekarang ini. Solusi terbaik adalah kembali ke demokrasi khas Indonesia. Kita punya demokrasi khas Indonesia kok, boleh saja. Demokrasi yang memadukan antara demokrasi barat dan demokrasi budaya politik khas Indonesia, yaitu musyawarah mufakat seperti pada sila keempat Pancasila. Pertanyaan berikutnya, apakah kita hendak melanjutkan trial and error ini dalam pengelolaan negara ini? Pada hematnya hal demikian merupakan tindakan gegabah. Mendapat Prof, karena demi manuver para elit politik dan politisi akan dapat mengorbankan nasib bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Saudara gimana? Untuk ukuran seorang tentara. Sorry Mas Gatot ya. Ini dasar. Karena mohon maaf ya. Tentara itu kan selama ini kan stereotipnya kan otot ya. Otot, gertak, bedil, senjata gitu ya. Kali ini Gatot memberikan sebuah analisis kritis ya, tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan dan bernegara. Misalnya dia mengatakan bahwa yang pemerintah yang seharusnya hadir untuk melayani rakyat, bahkan membantu rakyat dengan segala macam sumber dana dan sumber daya yang ada, justru ya tadi menjadi predator tadi. Kita tidak bisa membayangkan, memasukkan dalam akal sehat kita bagaimana mungkin seorang menteri sosial justru menjadi predator bagi bantuan sosial yang harusnya dia salurkan, yang menjadi tanggung jawab dia.
Bahkan jatah rakyat yang harusnya dibagikan itu justru dia ambil, dia korup. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Jenderal Gatot lagi-lagi juga menyoroti bagaimana mahalnya elektoral kita. Tadi saya sebutkan di awal tadi, dari mulai level kabupaten, kota, gubernur, bahkan sampai presiden, ya. Bahkan untuk menjadi wakil rakyat pun, untuk maju ke DPRD maupun DPR pusat, ya, itu juga tidak murah. Tidak murah. Secara khusus bahkan Jenderal Gatot mengatakan untuk maju menjadi seorang calon presiden itu harus menyiapkan dana yang dia hitung-hitung mencapai 9 triliun rupiah. Widih, ngeri sekali. Angkanya sih nggak akurat karena dia mengatakan bahwa tiap provinsi memerlukan sekitar 300 miliar. 300 miliar, bos. Kali 34 itu kan 9 tambah jadi 10,2 triliun sebetulnya Jenderal Gatot, bukan 9 triliun. Tapi itu menunjukkan betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya pembiayaan untuk yang namanya berdemokrasi kita tadi. Nah, dan Jenderal Gatot mengatakan tidak ada satu calon yang sanggup menyediakan uang 9 triliun untuk menjadi calon presiden, kecuali di backup oleh para bohir politik yang disebutnya sebagai investor elektoral. Karena siapapun juga nggak masuk akal memang 9 triliun, bos. 9 triliun itu hanya bisa ditanggung oleh para oligarki. Itu pun mereka akan gabungan gitu loh. Walaupun secara teori begitu berkuasa 9 triliun ini, ini barang kecil. Anda tahu begitu undang-undang minerba disahkan, berapa belas, berapa puluh, bahkan berapa ratus triliun yang bisa dikeruk oleh para oligarki yang bermain di bisnis tambang batu bara. Minerba itu luar biasa, minerba itu. Tapi ini kan tetap modal yang besar. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa oligarki sudah begitu mencengkram kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Contoh paling nyata jejak oligarki dalam negara kita paling nyata nih ya, banyak sekali sebetulnya, tapi paling nyata adalah misalnya tadi undang-undang minerba, undang-undang omnibus law, lalu ada revisi atau bahkan ini kita sebutnya pelemahan undang-undang KPK. Revisi KPK, undang-undang KPK yang berujung dan bertujuan untuk melemahkan KPK. Bahkan secara khusus Dr. Abdullah Mahua, yang saya menyebutnya Bang Dula secara akrab, dia ini kan seorang mantan penasihat KPK. Dia 8 tahun loh di KPK sebagai penasihat, jadi bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Bang Dula mengatakan KPK sudah disakratul mautkan, bukan cuma dilemahkan. Dan ini terbukti sekali, terbukti betul bagaimana penanganan pemberantasan korupsi yang semakin jauh dari harapan masyarakat. Oligarki itu tadi muncul karena adanya pasal-pasal dalam undang-undang pemilu yang menyebutkan tentang presidensial threshold. Nah, ini biangkerok masalah ini. Jenderal Gatot mengatakan bahwa presiden threshold ini menjadi karpet merah bagi oligarki untuk membiayai politik elektoral. Ini menjadi karpet merah tadi. Karena tadi 9 triliun itu hanya bisa ditempuh, hanya bisa dipenuhi oleh para oligarki. Dan ini jadinya artinya apa? Siapapun calon presiden yang dipasang, diusung oleh partai-partai, itu adalah jagoan-jagoannya. Ini bahasa kerennya ya. Padahal intinya adalah para bonekanya para oligarki tadi. Mau calon nomor 1, nomor 2, karena dibiayai oleh para cukong, itu mereka adalah para boneka oligarki. Jadi begitu mereka berkuasa, seperti kata Rizal Ramli misalnya, dia mengatakan waktu kampanye mereka menghadap rakyat, merangkul rakyat segala macam, tapi begitu mereka terpilih, mereka akan membelakangi rakyat dan akan menghadap para juragan politiknya, kemudian mengatakan saya telah menang, sekarang tugas saya apa? Kan begitu kepada para oligarkinya. Nah, saudara sekalian, kembali ke persoalan tadi, mau sampai kapan kita memelihara, mempertahankan sistem demokrasi seperti ini? Presidensial threshold itu harusnya memang dinolkan. Kalau 0%, maka siapa saja putra terbaik bangsa berpeluang dan berhak maju. Jadi sekarang ini seolah-olah rakyat bebas memilih. Bukan. Tidak, itu salah besar. Sekarang ini rakyat memilih dari pilihan yang sudah dipilihkan oleh para oligarki tadi lewat tangan-tangan partai tadi.
Mau si A, si B, siapapun mereka yang diusung para parpol tadi, pada hakikatnya adalah boneka-boneka oligarki. Mau bertahan terus? Monggo, silakan aja. Tapi ya kita akan seperti ini. Sumber daya alam kita dikuras habis-habisan oleh mereka, dan para penguasa kita tidak bekerja untuk rakyat, melainkan berkhidmat untuk kepentingan para cukong dan bohir politiknya. Monggo, silakan. Gitu aja ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.